Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana membangun satu aplikasi kehadiran dengan AppSheet. Nanti videonya silahkan cek di sini. Nah, ini adalah video saya yang sebelumnya, bagaimana cara membangun dan sampai menjadikan dia absensi untuk bisa digunakan di suatu sekolah ya. Jadi kali ini kita akan meneruskan bagaimana cara membuat tampilan dari aplikasi tersebut lebih menarik dan mudah untuk digunakan. Langsung simak saja video tutorial berikut ini. Baik, langsung saja. Jadi kita setelah membuka database-nya seperti ini, langsung kita masuk ke tab berikutnya ya. Jadi masuk ke AppSheet dan ini adalah aplikasi yang sudah kita buat. Kita akan buka lagi. Di tampilan ini saya masuk ke data dan ini kita sudah kelola karena aplikasi ini sudah kita bisa gunakan seperti yang kita harapkan. Namun tampilannya itu masih cenderung default ya. Kita akan mengubah tampilannya pada menu-menu yang akan saya sebutkan di video ini. Yang pertama saya akan masuk ke bagian info. Nah, di bagian info ini adalah bukti dari sudah deployed ya. Kemudian kita masuk ke dashboard. Di dashboard itu nanti kita bisa mengubah nama, kemudian kita bisa mengedit logo, kemudian kita bisa memberi deskripsi. Pertama kita klik di bagian edit logo ini. Nah, secara default template-nya itu adalah pakai light ya. Kalau seandainya kita mau pakai yang dark, kita bisa klik di bagian yang hitam itu, maka tampilannya akan seperti itu. Oke. Tapi saya lebih suka memilih yang light ya, jadi putih begitu. Kalau kita mau memilih warna lain juga di sini sudah disediakan opsi-opsi warna, kita tinggal klik saja. Selanjutnya di bagian bawah ini ada logo. Kalau kita bisa lihat di logo sini, ini kan logonya berbentuk buku seperti ini ya. Kalau kita mau memilih, di sini sudah disediakan beberapa template logo. Contohnya kita mau ambil logo yang lain begitu, contohnya ini, maka di sini pun ikut berubah ya. Dan kalau seandainya kita mau menjadikan custom logo, kita tinggal pilih custom logo. Kemudian nanti kita diminta untuk membuatkan linknya yang kita bisa ambil dari Google Drive kita. Nah, untuk di menu bawahnya ada launch image. Jadi saya memakai yang default yaitu warna putih juga. Tapi kalau kita mau menjadikan contoh yang ini, kalau kita save contohnya, kita akan lihat bagaimana proses launchingnya pertama kali itu warnanya seperti yang kita pilih itu ya. Oke, kemudian di bagian background juga kita bisa menentukan, tetapi saya lebih memilih warna yang putih polos saja. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini ada header dan footer. Seperti yang bisa dilihat pada tampilan aplikasinya kan dia masih berwarna putih datar. Kalau kita mau klik ini maka judul dari aplikasi ini akan tampil di halaman depannya absensi ya. Kalau ini saya off maka bagian absensi itu hilang. Kemudian tadi kita sudah setting logonya ini kan, dan di sini memang tidak ada logonya kecuali kita klik tanda yang garis 3 itu. Oke. Jadi kalau kita mau tampilkan logonya, kita tinggal pilih show logo in header. Nah, sekarang logonya sudah ada di sini. Begitu juga dengan search button. Di sini ada search button kan. Kalau kita on atau off kan, dia akan muncul, akan tampil atau disembunyikan. Di bagian bawah ada style. Kalau bisa dilihat di sini stylenya warna putih datar. Namun kita juga bisa memilih dari dua opsi yang lain. Di sini ada color, yaitu warna biru. Jadi nanti bagian header dan footernya itu akan berwarna biru. Tetapi tombol-tombolnya ini akan datar berwarna biru seperti itu. Nah, kalau yang samping yang warna biru dengan putih, dia akan menunjukkan mana tombol yang sedang aktif, di situ akan menjadi warna biru. Tetapi kalau kita pilih yang ini kan rata, birunya antara header dan footer itu standar sama. Kemudian untuk menu format rule, option, dan localize ini saya biarkan begitu saja. Saya tidak mau banyak mengubah. Dan
Saya ingatkan sekali lagi, setiap kita habis melakukan editing, pastikan selalu klik tombol save di pojok kanan atas. Oke, ini adalah tampilan dari info ya yang sudah kita edit tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian behavior. Di di UX ini ada view. Di UX ini ada view dari dua ini menu, yaitu database dengan absensi. Kita bisa mengelolanya secara satu persatu. Oke, di menu info tadi juga kita sebenarnya bisa mendapatkan di menu UX di bagian brand. Nah, di sini sama ya menunya. Kita masuk ke UX tapi di bagian view. Oke, saya akan masuk ke menu database terlebih dahulu. Kita akan lihat menu database seperti ini. Jadi di sini pun saya akan aktifkan yang database. Kalau dilihat di sini kan database-nya itu dimulai kategorinya sesuai dengan kelas. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengeditnya. Kita ambil dari bagian atas view name. View name di sini akan tampil pada bagian tombol di sini. Ya. Jadi kita kalau ini contohnya diubah, saya ganti database 1 gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini pun langsung ada perubahan ya. Kalau satunya saya buang, maka yang di sini pun dia akan hilang nomor satunya. Kemudian for this data itu artinya dia memang mengambil dari sheetnya database. Untuk view type-nya kita bisa lihat di sini adalah table. Namun ada beberapa opsi yang lain di sini kita bisa pilih. Contoh kalender. Jadi kalau kalender berarti setiap tanggalnya itu bisa dilihat. Kalau date seperti apa. Oke, saya memilih table karena dia simple ya. Jadi contoh kelas 7 nanti ada berapa siswa. Karena di sini setiap kelas cuman ada satu nama, jadi akan muncul satu nama. Kalau kita pilih galeri akan seperti itu. Nanti silakan dicoba mana tampilan yang memang lebih cocok untuk digunakan masing-masing. Oke, untuk berikutnya yang saya suka di sini ada namanya group by. Kalau di sini kan bisa dilihat ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita juga bisa menggantinya kalau seandainya by nama gitu. Maka di sini akan berubah by nama ya. Tapi saya suka dengan kelas karena dengan begitu contohnya kelas 7 ini siapa saja yang sudah melakukan absensi, dia akan langsung tampil di sana namanya. Ya, dan kita juga bisa sorting mau ascending ataupun descending, dan selanjutnya kalau mau pilih group aggregate, karena di sini tidak ada fungsi untuk penjumlahan, jadi saya biarkan begitu saja. Dan column header-nya juga nanti bisa diubah. Kemudian di bagian display itu kita bisa lihat icon. Di sini kan bisa mengganti icon ya. Kalau database tuh ikonnya kan seperti itu, sama antara absensi. Kalau seandainya kita mau merubah, di bagian database kita tinggal pilih aja salah satu icon yang sudah disediakan di sini. Itu banyak sekali, ada yang solid, ya, kemudian ada yang reguler, kemudian ada yang light. Ya, pilih aja yang all, kemudian ambil salah satu yang cocok untuk judul database itu. Jadi saya pilih ini contohnya, maka ikonnya di sini sudah berubah ya. Oke. Dan display name-nya biarkan saja, kemudian behavior-nya biarkan, dan dokumentasi juga biarkan seperti itu. Ini adalah yang bagian menu database kita sudah edit. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu absensi. Sekali lagi saya ingatkan selalu save apabila habis melakukan perubahan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian absensi. Di bagian absensi sama juga, karena absensi adalah tempat bagian input. Kalau di database ini kan tidak ada tanda plus di bagian sini, artinya kita tidak bisa memasukkan dari bagian database, kecuali kita harus membuka dulu seperti ini, kemudian nanti ada menu add. Tapi kalau di absensi, dia akan langsung ada tanda plus seperti ini. Nah, karena absensi ini sebenarnya adalah sifatnya berbentuk formulir, maka saya akan ganti dari menu tabel ini menjadi form. Nah, sehingga tampilan awalnya akan selalu seperti ini. Ya, jadi tinggal scan QR code seperti pada video yang saya sudah bahas sebelumnya, seri sebelum ini ya. Kemudian sama juga untuk column header-nya itu juga bisa disetting seperti tadi. Kemudian untuk autosave
Sebenarnya ini juga bisa dilakukan. Jadi contohnya autosave, kalau kita klik, kita tidak perlu menekan tombol save. Jadi langsung aja save. Dan selanjutnya di sini ada auto reopen. Maksudnya begini. Setelah dia save, maka aplikasi ini akan langsung membuka ke halaman depan ini. Jadi langsung untuk scan ataupun merekod daftar kehadiran siswa yang berikutnya. Jadi tidak perlu kita kembali klik tombol plus lagi dan seterusnya. Kalau kita aktifkan, dia akan langsung membuka saja. Oke, kemudian di bagian display sama. Kalau seandainya kita mau mengganti icon ini absensi, kita tinggal memilih icon yang ada di sini. Jadi silakan pilih saja. Contohnya kalau mau mengganti ya tinggal klik ya. Saya ambil yang mana kira-kira? Absensi. Contohnya saya ambil ini. Nah, ini pasti sudah berganti kan, seperti itu. Oke, display name-nya saya biarkan, behavior-nya saya biarkan, dan seterusnya saya biarkan. Nah, di bagian asisten ini untuk memanggil dengan view ya. Selanjutnya kita akan masuk di bagian info, masih di dashboard. Kemudian ada edit description ya. Nah, di properties, nah di sini ya, kan tadi deh ini di dashboard, kemudian edit description, dia akan masuk ke menu properties. Propertiesnya seperti ini. Kalau kita klik tanda titik 3 itu, ini kan ada asisten tadi, kemudian about. Nah, about itu adalah nama aplikasi atau keterangan aplikasi ini digunakan untuk apa. Nah, karena di sini adalah short name-nya tes absen, maka di situ akan menjadi tes absen. Kalau saya ganti contoh tes absensi gitu ya. Nah, di situ nanti juga akan berganti. Saya save dulu. Nah, ini kan sudah berganti tes absensi. Kemudian di bagian bawah ada keterangan detailnya. Di sini saya menulis sampel app. Sebenarnya bukan saya tulis, ini saya pilih ketika kita pertama kali membuka, yaitu sampel app. Jadi kita juga bisa mengganti aplikasi ini untuk apa. Dan selanjutnya ada brief description untuk menjelaskan kegunaan dari aplikasi ini seperti apa. Kalau ini kita ganti, maka nanti di sini keterangannya akan kita ganti, akan ikut mengganti, dan selanjutnya tinggal save saja. Maka nanti kalau kita klik bagian about, di bagian about nanti di sini akan ketahuan ini aplikasi apa, dibuat oleh siapa, copyrightnya seperti apa. Itu tinggal melakukan setting di bagian properties seperti itu ya. Jadi itu adalah bagaimana cara mengubah tampilan dari aplikasi kehadiran yang sudah kita buat ini. Tapi secara fungsinya dan secara tampilan dasarnya kita sudah mendapatkan pada dua video saya, yang pertama dan yang kedua adalah yang ini. Jadi nanti silahkan dipraktekkan. Apabila ada masalah atau kendala, silahkan memberikan komen atau pertanyaan di kolom komentar pada video ini. Jadi cukup begitu saja saya jelaskan tentang bagaimana merubah tampilan untuk memudahkan kita melihat rekod dari absensi yang kita buat di Google Apps Sheet ini. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan memberikan tombol subscribe untuk memberikan dukungan pada channel saya ini, sehingga nanti apabila saya upload video-video terbaru, Anda dapat notifikasi dan bisa mengikuti video-video yang ada pada channel saya ini. Terima kasih telah menonton, dan akhirnya sampai jumpa lagi. Bye.